Dan saya beri Anda tantangan, debat terbuka dengan saya. Ya, Hani Kristianto debat terbuka dengan Frans Donal kalau berani. Saya akan buktikan Anda belum pernah dan tidak pernah jadi Kristen yang asli. Sahabat-sahabat, khusus bagi teman-teman yang mungkin belum tahu kabar berita tentang Kumaila Hakimah yang ditantang oleh orang yang mengaku mu'alaf ya, atau dia mendapat jabatan ketua Persatuan Mu'alaf Indonesia atau semacam itulah ya, yaitu Om Hani Kristianto ya, yang ngaku mantan Kristen ya. Padahal kalau kita uji, Om Hani Kristianto ini tidak pernah jadi Kristen. Yang pernah adalah jadi orang beragama merek Kristen ya. Beda loh ya, Kristen dengan agama merek Kristen, beda ya. Nah, ceritanya jadi teman-teman begini. Om Hani Kristianto itu nampaknya kebakaran jenggot atas banyaknya video-video yang dibuat oleh Kumaila Hakimah yang mengkritisi Al-Quran, mengkritisi ajaran agama Islam ya. Dan karena Kumaila ini diperkenalkan sebagai orang yang hafiz atau hafal Al-Quran ya, maka Om Hani Kristianto tidak percaya dan kemudian memberi tantangan, kalau betul maka akan memberikan rumah. Wih. Oke teman-teman, langsung aja ya. Kita simak ya, demikian videonya. Konten kreator Kumaila Hakimah ditantang hafalan Al-Quran oleh mu'alaf asal Jawa Timur. Jadi mu'alaf bernama Hani Kristianto baper sama konten-konten yang dibuat Kumaila. Hani Kristianto baper katanya si Mbak ya. Baper alias kebakaran jenggot. Dan kebaperan seorang Hani Kristianto ini teman-teman, ini sebenarnya mewakili ya. Ya, pasti, ini bukan hanya seorang Hani Kristianto yang kebakaran jenggot alias baper ya, akibat video-video edukasi dari Kumaila Hakimah yang sangat tajam, berani, mantap, maknyus ya, membongkar fakta-fakta Al-Quran, membongkar fakta-fakta sejarah agama Islam dan sebagainya ya, yang videonya viral di mana-mana itu. Nah, pasti yang kebakaran jenggot bukan hanya seorang Koh Hani Kristianto, tapi juga banyak ustadz-ustadz, ulama-ulama, kiai-kiai yang kebakaran jenggot karena edukasi-edukasi yang muncul dari seorang hafiz Al-Quran, yaitu Kumaila Hakimah. Oke, lanjut Simba. Konten Kumaila dianggap mu'alaf itu berbeda dengan keyakinannya. Mu'alaf itu lalu nantangin kemampuan perempuan yang terkenal hafal Al-Quran itu. Kalau mbaknya beneran hafal Quran, saya kasih rumah saya deh. Paling juga cuma beberapa surat, tulis akun Hani Kristianto. Dia juga sindir Kumaila dengan hadis yang anjurin umat Islam buat mengamalkan Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Komentar mu'alaf itu langsung dinotis Kumaila. Terus Kumaila posting ulang komentar itu sambil menyertakan ijazah resmi. Di situ tertulis nama Kumaila dan deskripsi yang menyatakan kalau dia itu lulus ujian tahfiz Al-Quran program 30 juz. Di ijazah itu juga tertulis status kelulusan Kumaila dari Fakultas Usuluddin program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Alhamdulillah, tahun baru rumah baru. Pernyataan merupakan akad ya. Terima kasih banyak atas kemurahan hatinya Hani Kristianto, tulis Kumaila di caption itu. Kumaila juga bagiin momen tes hafalannya dengan seorang followersnya, Ibnu Fadani. Abang Hani Kristianto, kalau mau ngetes langsung juga boleh banget ya, tulisnya. Kumaila ngaku jarang mempublikasikan momen hafalannya karena nggak mau mencari validasi dari netizen. Bedanya sekarang seseorang berhutang rumah padaku. Kalau begitu kan aku jadi punya tujuan untuk menyiarkan ini. Tulisnya dengan emot ketawa. Dikasih bukti-bukti mu'alaf itu mengakui kekalahannya. Dia mengumumkan rencana menyerahkan rumah Quran di Bandung kepada Kumaila melalui proses notaris pada Januari ini. Meski begitu, mu'alaf itu tetap menyuarakan ketidaksetujuannya dengan beberapa pernyataan Kumaila yang dianggap kontroversial. Di antaranya menghafal Al-Quran gak penting dan hanya jadi bahan marketing. Juga pernyataan Al-Quran sudah kadaluarsa, nggak berjilbab nggak bermasalah, dan tidak masuk neraka. Juga pernyataan Kumaila lainnya. Kami sama sekali nggak mempermasalahkan Hani yang seorang mu'alaf ya.
Bagi kami, perjalanan agama tiap orang itu adalah pengalaman personal dan unik. Kita semua nggak pantas menghakimi perjalanan keagamaan setiap orang. Tapi sebagai orang yang baru masuk Islam, ya mbok sadar diri. Jangan lantas merasa sudah mengetahui Islam secara mendalam. Apalagi menganggap pandangan keislaman yang berbeda sebagai sesuatu yang salah. Perbedaan pandangan dalam Islam itu diberi ruang kok. Karena itu konsekuensinya kita harus menghormati pandangan yang beragam, bukan malah meremehkan pandangan yang berbeda. Pandangan-pandangan Kumaila tentu terbuka untuk dipertanyakan dan didebat. Begitulah nature-nya sebuah ide. Tapi jangan juga merasa ide yang belum kita pahami atau nggak kita setujui dianggap salah dan menyimpang. Kumaila adalah penghafal Al-Quran 30 juz dan lulus Universitas Jurusan Tafsir Al-Quran. No debat. Tapi Kumaila nggak mau menonjol sebagai content creator hanya karena sering mengutip ayat tanpa memberikan perspektif yang luas. Yang ditekankan Kumaila dalam kontennya adalah substansi, bukan sekedar label. Garam, bukan gincu. Yuk beragama dengan akal sehat. Nah itu ya, dari channel YouTube Peace ya, mengungkap tentang tantangan Hani Kristianto. Nah tetapi teman-teman, sebenarnya ini menarik ya. Kalau seorang Hani Kristianto sudah menantang Kumaila Hakimah dan terbukti ternyata Kumaila Hakimah memang hafiz Quran ya, bahkan ada sertifikatnya. Artinya dalam hal ini Hani Kristianto kalah ya. Nah, sekarang coba catat nomor WhatsApp saya Om Hani Kristianto kalau suatu saat menyimak video ini juga. 08191 4743 418. Sekarang saya juga tantang balik Anda. Ya, Anda kan ngaku mu'alaf. Anda sudah paham nggak arti mu'alaf? Mu'alaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya. Itu bahasa Arab, mu'alaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya. Bukan orang pindah agama, Pak. Ya, Anda ngaku-ngaku pindah dari agama Kristen, ganti KTP agama Islam. Ngaku mu'alaf. Ini sudah salah kaprah. Ya. Tapi tantangan saya bukan itu, Om Hani Kristianto. Tantangan saya adalah, Anda selama ini mengaku sebagai mantan Kristen. Ya kan? Berani nggak debat terbuka dengan saya? Ya, Hani Kristianto ditantang debat terbuka oleh Frans Donald. Frans Donald akan buktikan Anda, Hani Kristianto, belum pernah dan tidak pernah jadi Kristen. Anda hanya pernah jadi beragama merek Kristen. Berlembaga agama merek Kristen. Ya, beda loh antara Kristen dengan orang beragama merek Kristen. Ya, sebagai salah satu penjelasannya pernah juga disampaikan oleh Pak Yohanes tentang perbedaan antara Kristen dengan orang beragama Kristen. Oke, kita simak dulu. Demikian edukasi dari Pendeta Yohanes. Saya pernah di sini memberikan kesaksian bahwa kekristenan bukan agama. Pendiri agama Kristen bukan Yesus Kristus. Kalau saya ketemu sama tokoh-tokoh agama, mereka berkata, Pak Yohanes kan Yesus Kristus itu pendiri agama Kristen. Ya salah, Pak. Awal mula kenapa bisa jadi agama? Makanya Google sekarang udah bisa tahu Konstantin jadi ke agama Katolik, disahkan agama Katolik. Saat itu terjadi, para rasul Kristus sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah tidak ada di bumi lagi. Konstantin mensahkan lihat salib di langit, dia sahkan jadi agama Katolik. Kemudian muncul Martin Luther protes dengan doktrin-doktrin Katolik. Martin Luther tidak menyetujui, mereka bikin lagi, jadilah Kristen Protestan. Muncul lagi Calvinis, Armenian, itulah karismatik. Jadi pendiri agama Kristen manusia. Itu mulai dari Konstantin dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saya kalau sekedar beragama Kristen, bukan pengikut Kristus, pengikut Martin Luther, Calvinis, Armenian, dan lain-lain. Nah, itu tadi ya edukasi dari pendeta atau Pak Yohanes. Sekali lagi teman-teman, viralkan video ini dan sampaikan kepada saudara atau engkoh atau Om Hani Kristianto. Anda ngaku mu'alaf, silakan, tidak apa-apa ya. Tapi Anda harus paham, mu'alaf itu artinya bukan orang pindah agama, bukan ya. Tapi mu'alaf artinya orang yang dilembutkan hatinya. Dan saya beri Anda tantangan, debat terbuka dengan saya. Ya, Hani Kristianto debat terbuka dengan Frans Donald kalau berani. Saya akan buktikan Anda belum pernah dan tidak pernah jadi Kristen yang asli. Anda hanya pernah berlembaga merek Kristen, beragama
merek Kristen. Ayo, Kohani Kristianto. Berani nggak terima tantangan saya? Saya tunggu ya. Sekali lagi WhatsApp saya 08191 4743418. Oh ya, satu hal lagi juga ini penting ya buat Kohani Kristianto dan siapapun Anda yang berani ngaku-ngaku pengikut Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa Nabi Muhammad itu sesungguhnya juga Kristen. Wih, kaget. Nah, oke, saya sudah sering sampaikan ya. Kristen adalah sebutan juga bagi orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus itu bahasa Arabnya Isa. Ya. Kristus itu bahasa Arabnya Al-Masih. Nabi Muhammad adalah termasuk orang yang percaya bahwa Isa adalah Al-Masih. Tahu arti Al-Masih? Nah, Felixio aja tahu. Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama. Bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias artinya juru selamat. Mesias artinya juru selamat. Al-Masih itu juru selamat. Ya. Nah, jadi Kohani Kristianto dan semua orang yang ngaku pengikut Nabi Muhammad, mungkin sebagian besar dari Anda, apalagi ustadz-ustadz, ulama-ulama, gus-gus, kiai-kiai, belum paham dan belum sadar bahwa Nabi Muhammad itu pada hakikatnya juga orang yang percaya bahwa Isa adalah Al-Masih alias juru selamat, atau orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Nah, kalau Anda baca di dalam Alkitab, di Bible dengan teliti, orang-orang yang disebut Kristen itu sebutan bagi orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Ya, kalau Anda baca di dalam Bible itu jelas banget itu. Orang-orang Yahudi yang pertama dipanggil oleh Yesus, ada sebagian yang percaya kemudian menjadi murid-murid Yesus. Nah, yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, mereka disebut orang-orang Kristen, ya, yang diikuti Kristus, jadinya pengikutnya Kristen. Kalau yang diikuti Gus Dur ya, Gus Durian. Orang Indonesia Indonesian. Orang barbar barbarian. Ya, karena yang diikuti adalah Christ atau Kristus, maka disebutnya Kristian atau Kristen. Ya. Jadi dalam hal ini Nabi Muhammad juga percaya Isa itu Al-Masih. Maka jika makna daripada Kristen adalah semua atau sebutan bagi orang-orang yang percaya bahwa Isa adalah Al-Masih atau Yesus adalah Kristus, maka jelas tidak terbantahkan Nabi Muhammad juga seorang Kristen. Nah, kaget. Iyalah, wong belum paham. Ya, sip. Ilahi? Ya, wa bi ni'matillahi yajhadun. Tidak. Wa bi ni'mat afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Di sini kalau yang di surat Al-Nahl hum yakfurun. Wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Betul. ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ما لا يملك لهم ضرا ما لا يملك لهم رزقا. Benar. Ini tapi pinter milih soalnya pinter banget. Yang banyak kemiripan. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra ma la yamliku lakum rizqa من السماوات والأرض. Itu di ayat yang lain as-sama, betul. Di sini as-samawati wal ard. Ya, ini banyak varian ya. Udah. Ya. ويستعجلونك بالعذاب وهم ولن يخلف الله عليهم ولن يخلف الله وعده وإن يوما على عند ربك كألف سنة مما تعدون. Bagus. خالدين وكأي من قرية
وكأين من قرية أتت وكأين من قرية أمليت لها وهي خاوية وهي ظالمة ثم أخذتها فكيف كان وإلي المصير. Di pesantren, lingkungan pesantren, dan Mbak Kumaila ini lulusan tafsir, betul? Dan yang menarik Ibu dan Bapak, Mbak Kumaila ini hafiz Quran. Oh. Jadi kalau Ibu Bapak mau nanya Quran, top lah gitu ya.